Jokowi baik dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka mencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan tidak tega menawarkan diri toh. Gitu loh, enggak. Aku loh. Apik loh tadi presiden aku loh. Wis to, percaya aku ya. Aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya, sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ora iso Mas. Mengenai presiden, yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97. Ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan. Terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat. Makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik, tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning ngono kuwi. Kudune dipateni ora ono masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur ojo terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene iku gambaran. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya nggak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arep njaluk ora wani, kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang mbok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut orang yang Prabowo tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong. Dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon, sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Walah Jan. Ya wis ora apa-apa. Makanya kita ini kan ndak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh ndak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan. Kita tuh bukan tidak punya harga diri, kita bukan tidak punya nasional, kita tuh memang tidak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh tidak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga tidak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan tidak mau toh. Kan tidak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu? Saiki ora kok kowe mau. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan sallallahu alaihi wasallam ya. Itu sudah ada 172 pasal
hukum resmi. Dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal usulnya karena si anaknya ini apa namanya? Ada raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh seperti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu, kemudian opo koyo ngene dipamer-pamer ke. Ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin emas koyo ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu, dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serapopo lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mah nggak mau jadi orang Indonesia. Politik Indonesia apa? Wong di amandemen UUD 45. Kita nggak punya orang tua di negara kita ini, nggak punya panembahan, nggak punya parentah agung, nggak ada MPR seperti dulu. Kita nggak punya punokawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah, sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih. Kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer lah, apa angel-angel dolek-dolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apik kuwi. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan, tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar, tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia orang nggo bahasane dhewe coba. Coba piye. Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu lah, aku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Menukui uang Indonesia yang menukui. Nek Arab sadis kene tak dudui sadis, ya ta? Nek Arab cuklek sikile kene tak pecan. Diancam dicuklek sikile bul pecah kan wong Indonesia lah ngono kuwi. Arab main kok nengen liwat kiwa nyet ngono kae ta. Ah gitu. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet, ndak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit ngendiki motornya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda, dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Wow. Gue ngerti biar caranya langel iku didik anakku sehingga iso komposisi intelektualnya kaya ngono. Angel kuwi. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe kuwi.
tak buat nang Kanada atau tak tilii ya biar mau we rasa bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe golek kuliah dhewe ngono akhirnya nunut ning masjid ya ben wae nah, anakku bapakmu luwih sengsara mbiyen nah ngono ta ada enake bapak ning ngono kuwi sak sengsara-sengsaramu iso luwih sengsara bapakmu le ngono kuwi kalah anak pokoke kalah nyana ora arep menang piye. Jadi baik Mas, Jokowi baik dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan Anda kan enggak tega menawarkan diri toh. Itu loh enggak. Aku loh apik loh tadi presiden aku loh wis to percaya kowe ya aku sok blusukan aku gitu. Nah ada yang enggak itu kan soal enggak tahu malu gitu enggak ada masalah, tapi kalau baik-baik semua masalahnya Mas Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ora iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ora iso Mas. Nek kowe iso ditembak kowe, ditembak sedelat wae. Gitu loh Mas. Ini Indonesia ini real ini. Gitu loh. Tapi mungkin enggak juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok tukang sulap kok. Jadi wedhus ngono. Wow, iki wedhus jebul sapi. Wah iki partai sapi jebul gabung karo musang. Wah iki musang. Lho kuplukan. Ora cetha Indonesia kira cetha. Betul nggak Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malah. Ya PKB ya ono. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua alah melu salat jamaah, mosok ora tau melu salat jamaah. Akhirnya jumuan keliling. Suwe-suwe, mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan gitu. Ya nek ngono sisan majelis zikir, gawe majelis zikir, suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Jadi wong Indonesia iki orang nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh? Berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Gitu loh. Saiki ki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae. Kan ngono to Mas. Sing dadeni sing endi ngono wae to. Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita, ya mau apa? Gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe? Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. Ning mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung.
Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos memasukin bola, kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arpiye, Gusti Allah karena para ngopo gue. Mulanya makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel sekolah. Anak sekolah untuk lulus setengah mati di les no. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas, itu kan mergo menungso ki ana tataran-tatarane. Lah iki kira nggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye? SMP ora lulus, langsung entuk ijazah SMA, ngono ta? Terus mlebu kuliah, urung ana setahun nih lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda enggak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas. Tak dukung pilihanmu, asal pilihanmu loh ya. Orang dipilih gitu ya. Orang dipilih gitu ya. Gue dipilih gitu ya. Dipilih gitu. Anak dipilih gitu ngapa gue milih bojo orang dipilih gitu. Kok presiden dipilih gitu. Tapi ya enggak apa-apa, gue kanggo mulai duduk politik, kanggo orang Indonesia ngono ya duduk politik toh. Apakah kalau ada money politik gue dikai 50.000 terus gue dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho, ana wong meneng-meneng kei 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Ngono ta mengat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi, turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Lulus begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut, kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh, dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lulus enak-enak nyanyi, ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar yuk. Nyampres Pak Haji. Mari ngono begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah Cak, ngono gitu. Masya Allah Cak, ngono ya wis. Pokoke aku bagian ngono-ngono kuwi. Sebagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir telepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas neng Kairo ditelepon, Masya Allah Cah, ini masalah Inul ini, Masya Allah bangsa kita ini ya Allah. Kok begini tahu ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustaz, Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai celang. Bongkar ya aku gak sembayar ya ini. Orang baik sekali, Romai Rama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Romai Rama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan karakter yang berlabirin-labirin. Wah iki kudu dadi pawang, kudu dadi semacam-macam wis pokoknya ya satrio itu lengkap juga ya, intelektual ya, jagoan ya apa. Ning ya pinandita nek jarine Ronggo Warsito. Pinandita itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya? Kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Ane Gusti Allah iki arep ngkai wahyu sapa apa nyambung karo Pak Sak arep beda.
Arep ngopo kowe? Upama presidennya sekolah London ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur rong sasi kok orang genah santet, ngono kan. Upamane loh ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah. Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Bran? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok tak gue? Ngalami tak gue? Kejaba imam ora pahami. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin, dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik, dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid. Amerika disetrika, Inggris dilengges. Nek wani ngomong ngono langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini nun kandanono anakku. Ini tak dawano gak sido capres iki. Ya, tak omongno ndek ndi gak sido capres wis apik kabeh ya ini. Ini sekarang ini situasinya lebih berbahaya dari tahun 65. Dan sekarang pemetaan nasional itu persis 62, 63, 64. Aku ndak akan jelaskan nanti jadi fitnah. Anjane saiki kira betul-betul butuh perbaikan mendasar, ibarat mobil turun mesin Indonesia itu. Jadi kita punya problem besar dalam soal ketatanegaraan. Kita punya problem besar terhadap sah tidaknya akad nikah kita pada tahun 1945 dan 28. Kita punya masalah besar terhadap struktur dan etika pembagian kerja kenegaraan kita. Negara dan pemerintah tidak ada bedanya dan seterusnya. Bahkan dalam misalnya aku mau cerita kalau Pak Mas Didi soal MK tadi, tapi tidak usah saya ngomongin kapan-kapan aja. Tapi intinya kita punya masalah ekonomi, masalah kenegaraan, konstitusi, logika, nasionalisme, kita punya masalah. Beliau ini saiki dadi alang-alang, Pak wis. Alang-alang iki Pak dianggap gak produktif. Kon tak kandhani ya. Nek Merapi kate meledos, kabeh wong di sekitar Jogja di lereng Merapi nandur alang-alang. Kok nandur alang-alang? Loh, pohon, tanaman yang punya getaran untuk menyelamatkan sekitarnya dari lahar dan wedhus gembel itu alang-alang. Dadi nek Merapi mulai apa ya apa, wong-wong nandur alang-alang, Pak. Jadi beliau bikin sanggar alang-alang itu untuk menghalangi segala kemungkinan kerusakan dan kemungkaran yang terjadi pada generasi muda dan anak-anak kita. Kemana? Kapan-kapan kita baca bukunya Mas Iman Budi Santoso, seorang sastrawan di Jogja, senior saya, mengenai pohon-pohon, mengenai nama desa. Nek Jombang ono jenenge alang-alang Caruban. Ya, ono meneh Pengalangan,
Ono meneh. Jadi itu semua ada riwayatnya. Semua desa-desa di Jawa itu punya nama-nama pohon. Nama pohon itu banyak dijadikan lambang atau hikmah atau ilmu dari teritorial. Itu Mas ya. Oke. Tak persingkat gini Mas Didit ya. Saya sangat paham pemikiran Anda. Dan saya bukan tidak setuju. Kita semua standby untuk tutwuri handayani ya monggo, nek anjane sing penting iku untuk ing madya mangun karso ya ayo, untuk ing ngarsa sing tulodo ya ayo, gak masalah. Nek anjane tepatnya seperti itu, ndak ada masalah. Dan memang wis wayahe. Kita butuh kongres nasional kenegarawanan Indonesia misalnya. Tak ceritani ini. Tak mulai Pak Harto ya. Zaman Pak Harto jauh sebelum reformasi, jauh sebelum ada rame-rame di Jakarta, saya menerbitkan selebaran. Judulnya, kita memerlukan Dewan Negara, TNI harus berpihak kepada rakyat. Yang nyetak Zaki, yang sekarang manajer Kiai Kanjeng. Zaki dicak iki wani ta ngomong ngene iki. Ya. Besok Zaki ada dengan Kiai Kanjeng di Gresik. Takono. Zaki rodok ndredeg iki. Cak wani ta musuh Pak Harto kaya lho. Aku gak musuh Pak Harto, aku iki ngomong sing bener iki ngene. Kita cetak. Dibutuhkan Dewan Negara. Karena pemerintahnya sedang kacau, maka yang dibutuhkan adalah level di atasnya yang mewakili nasionalisme sejati, yaitu Dewan Negara. Sekarang juga dibutuhkan itu. Menurut saya harus ada musyawarah kenegarawanan Republik Indonesia, mengumpulkan semua orang-orang yang memang punya nasionalisme dan hidupnya memang membuktikan dia bersih dari perusahaan-perusahaan atas Indonesia, untuk membenahi tadi itu konstitusinya, reamandemen, bentuk negara. Kita punya masalah kenegaraan yang sangat serius. Aturan-aturan tentang hutang, aturan nek kon dadi presiden 5 tahun utangnya oleh sak piro, ojo kon bebani presiden berikutnya. Harus ada etikanya, harus ada aturannya. Kan sekarang semua pada tidak tertata dan seterusnya. Jadi kita butuh musyawarah kenegarawanan. Nggak usah negarawan, cek cemburu. Musyawarah kenegarawanan Indonesia. Wong tuwek-tuwek, wong sing murni-murni ngelompok memberi rekomendasi, dan gak perlu metoto-metoto, gak perlu sumbar-sumbar, dan gak musuhi sapa-sapa. Ini untuk mencintai bangsa Indonesia dan menjaga tanah air Republik Indonesia yang Allah kasih ke kita dan harus kita rawat sebaik-baiknya. Satu ya. Saya bikin selebaran Dewan Negara itu ya kira-kira tanggal awal Mei. Terus padang bulan pas tanggal 12 Mei di Jombang, Menturo. Terus aku pamit, Rek, iki aku menenang Jakarta soalnya kok beberapa hari ono goro-goro di Jakarta. Kemudian terjadilah penembakan Trisakti besoknya. Kemudian terjadi pembakaran-pembakaran, penjaraan-penjaraan sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, dan terutama di Jakarta. Sampai akhirnya kita kumpul yang 5 orang itu, Anda tahu, Cak Nur, saya, Pak Melik Fajar, Imam Utomo Dananjaya, sama Pak Sudrajat. Kita merumuskan saran agar Pak Harto turun dengan kita kasih metodenya dan cara-cara untuk supaya rakyat tetap selamat dalam keadaan perubahan ini. Dan kita ajukan pada tanggal 17. Kemudian kita konferensi pers, nangis-nangis kabeh. Aku dijaluk melok ndonga dan nangis kabeh. Dan ingin betul-betul ada perubahan yang darurat di Indonesia pada waktu itu, karena Amerika sudah tidak suka sama Pak Harto, semua di luar negeri sudah tidak merestui Pak Harto, rakyat sudah jenuh semuanya dan seterusnya. Terus kita kasih saran, Pak Harto gini-gini, ini saatnya sampean turun, sampai tak bujui Pak, wis tak sampean iku wis tuwuk ta, mosok gurung tuwuk sampean dadi presiden, wis sampean lereno cek mulya, gak padeken gaang. Akhirnya kan semua orang tahu bahwa saya yang ngajarin Pak Harto ngomong, saya tidak jadi presiden, tidak paten nang. Lho iku gak paten lho cara ndi? Nek gak cara Jawa Timur ya. Ya. Anda sudah tahu kemudian tanggal 18 kita setelah kita konferensi pers, kita ke seluruh dunia kita umumkan
kita akan melakukan perubahan di Indonesia. Tanggal 18 kita kasih ke Mensesnek, bahwa itu Pak Saidillah Mursi. Jam 11 kita kasih, jam 3 sore dikasihkan ke Pak Harto. Pak Harto membaca, merenung, sholat asar, sholat maghrib, terus habis isya Pak Harto telepon Mbak Novia. Pak Harto sing telepon nang Mbak Novia, mergo aku gak ono sing nrimo Mbak Novia, bilang Cak Nun saya siap melaksanakan sarannya untuk mundur dari jabatan presiden. Itu tanggal 18 malam. Tapi tolong kita atur supaya perubahan di Indonesia ini tidak menimbulkan bentrokan-bentrokan. Kalau bisa besok kita ketemu berenam dari 5 orang yang nandatangani surat saran kepada Pak Harto bersama Pak Harto. Tapi Pak Harto mengatakan, Cak, mbok tolong ngajak orang-orang tua supaya 3 aja supaya jumlahnya 9. Akhirnya Gus Dur kita ajak, Pak Ali Yafi kita ajak, dan satu lagi saya lupa. Siapa ya? Ada orang tua satu lagi saya lupa. Dan seterusnya. Paginya kita ketemu dan aku ganti sepatu ya. Waduh, aku nyele Pak Bariman. Pak Bariman itu saya guru SMA Muhammadiyah di Denpasar. Terus tak sosok tak gaya-gaya, pokoknya sementing mosok aku sandalan wae anu. Terus tak sekali lagi sepatuan lepo kalau melicat temenan. Terus demi Indonesia gak apa-apa sih kalau melicat. Wes. Oke, akhirnya semua proses kita jalankan Pak Harto mudun, tapi di tengah jalan dikhianati oleh sejumlah tokoh. Jadi reformasi itu sebenarnya konsepnya adalah bukan Pak Harto turun terus Habibie naik. Yang salah kan semuanya. Jadi Pak Harto turun, kabinet bubar, DPR bubar, MPR bubar, kita bikin MPRS, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, yang sudah kita daftari sebanyak 45 orang, nomor 1 Abdurrahman Wahid, nomor 2 Megawati, nomor 3 ini, sampai Daniel Sparingga, sampai macam-macam, pokoknya 45 orang. Cak Nur Kholis Majid, terus macam-macam sing kita perhitungkan cukup reformis. Jadi seharusnya Pak Harto turun tanggal 21, terus kita resmikan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan langsung bersidang 45 orang